Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan skrip program kami yang berjudul pemasukan barang perusahaan. Anggota kami yaitu pertama saya sendiri yaitu Ardiwah Nugroho NIM 20113676, kemudian Bambang Sugeng Marsudianto dengan NIM 20113732, kemudian Camda Cakul Mukti dengan NIM 20113713, kemudian Herman Dwi Yulianto dengan NIM 20113731, kemudian Muhammad Fatur Nurkolis dengan NIM 20113730. Sengaja kita mulai di script pertama yaitu ada include IOStream. Di sini include fungsinya memasukkan prosesor IOStream yang berfungsi membaca in dan out. Kemudian di sini ada include string.h yang berfungsi untuk memanipulasi beberapa jenis string. Kemudian di sini ada define max 20 untuk mendefinisikan variabel yang data yang masuk maksimal 20. Kemudian di sini ada using namespace std agar nanti supaya in dan out tidak perlu dituliskan lagi menggunakan std lagi. Kemudian di sini ada struct stack yang fungsinya mengatur variabel di dalam stack. Di sini ada tab dengan tipe data integer, kemudian ada data max dengan tipe data integer, kemudian brg max, lokasi max, nama max, stok max dengan tipe data string. Kemudian di sini ada tumpukan. Tumpukan di sini adalah objek dari struct yang digunakan untuk memanggil struct tersebut. Kemudian di sini ada void init tumpukan.tab sama dengan -1. Fungsinya untuk memastikan penunjuk tab berada posisi indeks ke 0. Pada saat kita menambahkan data ke tumpukan, maka kita memerlukan nilai awal yaitu -1. Kemudian di sini ada boolean is full return tumpukan.tab max -1 atau data yang berada di tumpukan sudah maksimal atau yang sudah kita definisikan tadi yaitu 20. Kemudian ada boolean is empty return tumpukan.tab sama dengan -1 atau tumpukan kosong atau data yang ada di tumpukan belum ada. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Fatur. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Ardi atas kesempatan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari baris ke-5 di mana pada bagian void pass. Di mana void pass sendiri ini berfungsi untuk menginput data. Dan pada baris ini juga terdapat deklarasi variabel i dan n dengan tipe data integer. Dan kemudian kita di sini menggunakan perulangan, maksud saya percabangan, di mana if is full, di mana jika tumpukan data full maka akan mengeluarkan cout tumpukan penuh, dan apabila tidak full maka akan melakukan operasi increment dan akan mengeluarkan cout masukkan kode barang, in tumpukan.data, kemudian cout masukkan nama barang, kemudian in tumpukan.nama, kemudian masukkan stok barang, in tumpukan.stok, kemudian cout masukkan lokasi gudang, kemudian in tumpukan.lokasi. Dan setelah diinputkan maka akan mengeluarkan data dan akan mengeluarkan cout data barang Anda. Kemudian saya akan lanjut pada baris ke-50, di mana pada bagian ini kami menggunakan perulangan for, di mana integer i sama dengan tumpukan.top, i lebih dari atau sama dengan 0, kemudian i decrement atau dikurang. Untuk perulangan ini sendiri kami lakukan karena pada program ini kami menggunakan perintah stack seperti dijelaskan Mas Ardi pada bagian pertama tadi. Kemudian untuk cout, kode barang, nama barang, stok barang, dan lokasi barang ini merupakan hasil dari penginputan kita pertama tadi. Kemudian saya akan lanjut pada bagian void pop, di mana void pop sendiri ini untuk menghapus data. Jika data telah penuh maka akan mengeluarkan cout data kosong, namun jika tidak penuh maka akan melakukan cout data sudah dihapus. Dan di sini data sudah dihapus, kemudian kita menggunakan perulangan lagi di mana tidak sudah hapus. Kemudian di sini menggunakan
dan pada bagian di bawah itu ada tumpukan .top menggunakan decrement, di mana berarti data yang terakhir diinputkan sudah dihapus lalu akan mengalami decrement, yaitu tumpukan top minus minus. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Herman. Boleh dilanjutkan Mas Herman. Ya, baiklah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan lanjut menjelaskan ya di line nomor 72. Di situ ada void print stack. Nah, void print stack ini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, setelah itu di situ ada is empty. Apabila data kosong, maka akan menampilkan cout tumpukan kosong. Seperti itu. Selanjutnya else. Nah, di sini apabila tumpukan itu sudah berisi, maka akan menampilkan cout daftar kode barang masuk hari ini. Selanjutnya di situ ada perulangan for integer i sama dengan tumpukan .top i lebih dari sama dengan 0, i increment. Nah, di situ akan menampilkan data keberapa dan kode barang keberapa, seperti itu. Selanjutnya masuk pada line ke 88 ya. Di sini kita menggunakan sequential search atau pencarian berurutan. Nah, pencarian berurutan ini cara kerjanya adalah membandingkan tiap elemen array satu per satu hingga ketemu elemen array yang dicari. Atau jika tidak ketemu, maka akan mencari sampai akhir. Seperti itu. Nah, di situ ada void search, ada integer i, integer cari. Setelah itu ada cout, masukkan kode barang untuk dicari. Nah, setelah itu akan dimasukkan kodenya dan masuk pada in cari. Setelah itu ada for integer i sama dengan tumpukan .top i lebih dari 0 dan i decrement ya. Selanjutnya itu akan menampilkan data yang kita cari tadi. Nah, setelah itu if tumpukan data sama dengan cari. Apabila datanya itu ada, maka akan menampilkan cout data ditemukan, cout nama barang, cout stok barang, dan cout lokasi barang. Maka akan tampil di halamannya, nanti akan tampil seperti itu. Dan apabila tidak ada, maka akan tertulis cout data tidak ditemukan. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjut Mas Camdan. Baik, terima kasih kepada Mas Herman. Selanjutnya kita masuk pada fungsi void sorting, di mana kita menggunakan tipe data integer x dan times 1. Lalu di bawahnya ada perulangan, yaitu for integer x sama dengan 0, x lebih kecil daripada tumpukan data x min 1, lalu ada x increment. Fungsinya yaitu nanti kita akan melooping sebanyak array yang ada dalam tumpukan data x. Kemudian di bawahnya ada if tumpukan data x lebih besar dari tumpukan data x plus 1. Di sini
maksudnya adalah jika muat kondisi tumpukan data X ini lebih besar daripada tumpukan data X plus 1, maka nanti tumpukan data X ini akan disimpan pada tem 1. Bisa kita lihat pada line 117, tem 1 sama dengan tumpukan data X. Lalu di bawahnya kita menggunakan blok kode, yaitu tumpukan data X sama dengan tumpukan data X plus 1, dan tumpukan data X plus 1 sama dengan tem 1, yaitu kegunaannya adalah nanti untuk mengecek apakah array pada tumpukan di data X itu lebih besar daripada data X plus 1. Jika iya, maka nanti kita akan melakukan penukaran nilai, kemudian X increment-nya akan maju ke depan. Lalu pada void header ini, di sini bertujuan untuk menampilkan sebuah judul, yaitu dengan menuliskan cout laporan pemasukan barang perusahaan. Kemudian di bawahnya ada enum option, input sama dengan 1, hapus, mencari, lalu mengurut. Nah, di sini itu bertujuan untuk memudahkan nanti pembacaan case 1, case 2, case 3 itu yang ada pada program main Swiss yang ada di bawah. Nah, kemudian untuk integer main akan dijelaskan oleh Mas Sugeng. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan integer main atau main programnya. Nah, di sini kita memilih integer untuk pilihan. Nah, pilihan ini untuk berfungsi untuk memilih menu yang ini. Nah, lalu di sini juga ada string yang berisi username dan password. Nah, username ini nantinya untuk meloginkan program. Nah, password selanjutnya passwordnya sama untuk meloginkan. Nah, passwordnya yaitu 1234. Jika 1234 maka benar. Nah, program itu nanti akan mengclearkan dari header sampai sini. Ini nanti hilang. Nah, nanti yang akan muncul akan seperti ini. Nah, jika password bukan 1234 maka program itu akan gagal dan tidak bisa melanjutkan program selanjutnya. Nah, terus kita memanggil void init. Lalu kita melakukan perulangan dengan do while. Terus kita disuruh memilih menu. Sebelum memilih menu kita memanggil print stack. Nah, print stack ini berguna untuk mengetahui barang yang sudah masuk itu apa saja. Nah, yang sudah dituliskan di sini. Nih, jika kosong maka tumpukan itu kosong. Lalu di sini ada pilihan menunya, ada input barang, hapus tumpukan, mencari barang, mengurut barang, dan yang terakhir keluar. Nah, yang tadi itu enum option itu berguna untuk di sini nih. Tadinya kan case 1, ini case 2, case 3, case 4, dan ini default ya. Nah, supaya si pembaca itu lebih nyaman, jadi kelompok saya ganti menjadi input. Terus ini juga hapus, ini mencari, ini mengurut. Nah, langsung saja kita ke command prompt-nya. Oke, di sini
Nah, ini judulnya, void header-nya, terus ini header biasanya. Nah, kita memasukkan username. Nah, username-nya bebas. Misal nama saya Bambang Sugeng. Nah, password-nya harus 134. Nah, pertama-tama kita mencoba menginputkan barang datang dulu ya. Kita klik 1, kode barang misal 20, nama barangnya misal pulpen, stoknya 12, misal aja ini gudang 1. Nah, ini dari yang tadi push itu, void push itu, nanti kan setelah diinputkan nanti si outline-nya akan muncul. Nah, terus ini dari print stack. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi input barangnya 1, kode barangnya misal 11, ini misal pensil, stoknya 10, gudangnya misal 2. Nah, selanjutnya ini kan benar tuh. Ini masuk setelah menginputkan nanti keluar tuh yang sudah diinputkan tadi. Terus ini juga print stack-nya juga muncul. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang hapus tumpukan. Nah, hapus tumpukan ini menghapus data yang terakhir kali diinputkan. Kita klik 2. Nah, yang terakhir diinputkan kan kode barangnya 11. Nah, di sini sudah tidak ada. Kode barangnya tinggal 20. Setelah itu kita coba yang mencari barang. Pilih menunya 3. Kode barangnya 20. Nah, ini udah ketemu, data ditemukan. Nama barangnya pulpen, bener. Stok barangnya 12, lokasi barangnya 1. Nah, untuk mengurut barang berarti kita butuh inputan barang satu lagi ya. Berarti kita butuh inputan barang satu lagi. Kita klik 1. Kode barangnya misal lebih kecil dari 20 ya, 10. Nama barangnya misal penggaris. Stok barangnya 5. Gudang 1. Nah, udah. Ini kan tadinya di kedua nih, terus ininya ada di ke 1. Nah, mengurut barangnya tuh berdasarkan kode barangnya. Nah, kita mengurut barang, klik 4. Nanti akan berubah. Ini jadi 10, yang data ke 1 jadi 10. Tadinya kan data ke 1 20. Nah, dibalik jadinya. Jadi yang lebih kecil dulu. Nah, kalau ya pilih menu 5, maka akan keluar dari program. Nah, keluar dari program. Mungkin segitu dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.